Romi sengaja menyuruh anak buahnya nih guys untuk mengambil handphonenya Pak Gunawan karena apa? Dia tidak mau masuk penjara dan dia tidak mau dilaporkan ya. Karena apa? Pak Gunawan itu punya bukti yang menyatakan bahwa dia sempat menggugurkan kandungannya Safira. Dan Pak Gunawan sudah memvideokan bukti yang menyatakan bahwa Romi telah menggugurkan kandungannya Safira semacam itu. Nah, makanya dia mau aman saja. Dan di situ nih guys, di kontrakan barunya tentu saja dia tinggal bersama istri barunya yaitu Dania di situ nih guys. Karena apa? Memang ini adalah impian dia sejak dari dulu nih guys. Dan di situ bahkan susternya itu sampai tidak berani nih guys ke tempatnya Loli. Kenapa? Karena Romi masih berada di situ. Makanya walaupun Dania menyuruh susternya untuk ke tempatnya Loli menjaga Loli itu sangat tidak mungkin karena Romi masih berada di situ nih guys, dan Romi ini memang sengaja pengen banget menunjukkan sisinya sekarang menjadi seorang ayah. Dan suatu saat nanti hingga semuanya orang tahu bahwa Loli adalah anak kandung dari Romi dan tentunya itu adalah impian. Dan ini semua adalah impian bisa menikahi Dania, bisa mendapatkan hatinya Dania, menikahi Dania itu adalah impiannya Romi. Dan di situ nih guys ya, Dania sengaja menggandeng tangannya Romi ya guys ya, dan bilang kepada Romi bahwa pernikahan ini itu terjadi karena terpaksa, dia tidak benar-benar mencintai, dan semua ini demi Loli semacam itu. Dan kemudian di situ terjadi perdebatan nih guys ya, bahwa memang apapun itu menurut Romi bahwa dia sudah bisa mendapatkan hatinya Dania. Namun sayangnya Dania tidak mencintai Romi semacam itu. Ini semua demi Loli. Bahkan ya dia tidak mau repot-repot dan menyuruh Romi untuk pergi semacam itu. Namun sayangnya di situ Romi nggak mau pergi, pengen bertiga saja dengan anaknya Loli. Namun itu tidak mungkin karena apa? Dania tahu bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja, dan kalau nanti anaknya bangun di tengah malam sedangkan membutuhkan ibunya bagaimana? Makanya disuruhlah tuh Loli untuk stay bersama dengan ibunya. Sementara itu nih guys, ada Romi yang sengaja diusir walaupun Romi ini pengen berduaan. Biarkan susternya aja yang menunggu Loli. Ternyata Dania itu tidak mau. Nah, karena Dania itu gagal dibujuk untuk berduaan tidur bersama dengan Romi, padahal ini kan harusnya jadi malam yang indah buat Romi. Kenapa? Karena dia baru menikah. Seharusnya dia bisa mengeksekusi Dania. Namun ternyata dia belum bisa untuk mendapatkan Dania, padahal dia pengen enak-enak kan bersama dengan Dania. Namun sayangnya bagaimana cara dia bisa mengeksekusi kalau Dania malah tidur bersama dengan Loli. Apapun akan dilakukan oleh Romi guys agar dia bisa mendapatkan Dania. Karena dia teringat bahwa istrinya yang masih muda Dania itu yang bikin dia suka banget semacam itu. Sementara Safira itu sangat khawatir banget dengan suaminya karena sudah larut malam bahwa suaminya itu belum pulang-pulang. Makanya dia mau menelpon Julian nih guys untuk memastikan keadaan Julian bahwa suaminya Julian itu baik-baik saja seperti itu nih guys. Kenapa yang bikin Julian itu belum pulang semacam itu. Nah, sementara Julian itu memang masih bersama dengan Tom, di mana dia itu disuruh untuk mengurus semua sampelnya yang akan diserahkan ke laboratorium sesegera mungkin agar hasil tesnya, labnya cepat keluar. Apakah benar bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi? Sesegera mungkin seperti itu. Karena memang masih belum tutup labnya, makanya Tom itu segera mungkin menyerahkan ke tempatnya agar bisa mendapatkan hasil segera mungkin. Sementara Safira sengaja menelpon suaminya karena suaminya itu belum pulang-pulang juga. Makanya ditanyalah tuh suaminya apakah dia ada meeting semacam itu nih guys, dia pulang jam berapa semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena istrinya tahu betul bahwa kangen dengan suaminya Julian, maka Julian ini nih guys ya, maka dia akan segera mungkin untuk pulang pastinya ya. Karena apa? Istrinya kan sudah kangen, begitupun dengan Julian yang pengen segera mungkin. Karena apa? Ternyata di situ istrinya Safira mau ngobrol penting bersama dengan Julian, maka sesegera mungkin Julian harus sampai ke rumah. Kalau dia tidak repot dan dia segera pulang ke rumah, nanti mau ada sesuatu yang pengen dicurhatkan, diceritakan oleh akan dikasih tahu oleh Safira bahwa ada berita yang sangat penting yang harus dibahas ya guys ya dengan Julian. Makanya dia meminta suaminya kalau misalkan dia tidak repot ya, makanya dia harus segera pulang dan ada sesuatu hal yang pengen dikabarkan semacam itu loh guys. Dan kebetulan karena memang Julian juga memang sudah selesai kan ya di kantornya, maka dia akan segera pulang nih guys, karena pastinya
Julia sudah kangen dengan istrinya dan memang dia mau melihat ya dan mendengar kira-kira apa sih yang pengen dibicarakan istrinya semacam itu. Nah, sementara Rafael ini guys, dia lagi ada di kafe nih guys, karena dia berusaha untuk menghindari istrinya Mona. Namun tentu saja dia tidak tahu bahwa dia sedang dimata-matai oleh anak buahnya Mona, sehingga Mona tahu di mana keberadaan dia. Dia yang lagi capek bingung ngurusin istrinya Mona, kemudian dia pesen di cafe, dia pesen semua yang berbau minuman ya atau makanan apa yang bikin dia melek, yang bikin dia tidak tidur semacam itu. Nah, Mona itu memang menyuruh anak buah dia untuk selalu stay ya untuk mengintai ya suaminya itu pergi kemana, dan ternyata dia ada di kafe. Dan di situ nih guys, tiba-tiba Mona itu datang, dan memang Mona itu memang sengaja nih guys datang seperti itu. Sebenarnya ada hal yang pengen disampaikan Mona kepada suaminya. Namun sebelum itu nih guys ya, kedatangan Mona tentu saja membuat ya Rafael ini curiga kepada Mona, karena Mona itu selalu tahu di mana. Pastinya Mona akan menyuruh anak buahnya, kalau enggak dia yang selalu ngintilin Rafael kemana dia pergi semacam itu. Menurut Mona, dia tuh tahu di mana keberadaannya Rafael. Ini semua karena kebetulan, dan pastinya ini adalah jodoh. Namanya jodoh itu kan selalu dipertemukan. Namun Rafael itu tidak yakin ini jodoh. Kenapa? Karena dia kan punya anak buah yang bisa mengikuti dimanapun Rafael itu pergi. Jadi itulah alasannya. Namun Mona itu ngeles guys, dan dia tidak bilang bahwa dia menyuruh seseorang. Dan kemudian di situ nih guys ya, Mona ini memperdebatkan itu semua dengan Rafael. Nah, ketika minuman dan makanannya datang nih guys ya, otomatis di situ nih guys ya, Mona kan tidak pesen apa-apa. Mona hanya bilang bahwa makanan yang dipesan oleh Rafael tadi itu sama dengan apa yang disuka oleh Mona. Nah, makanya itulah yang dikatakan oleh Mona bahwa mereka berdua itu berjodoh sama. Namun menurut Rafael, dia tahu betul bahwa Mona itu hanya akal-akalan dia saja. Yang bilang jodoh lah, inilah itu. Ini semua memang akal-akalannya Mona. Dan dia tahu betul bahwa Mona bisa melakukan berbagai cara semacam itu untuk bisa mendapatkan Rafael. Nah, sementara Romi melakukan berbagai cara nih guys, karena malam ini harus jadi malam yang sangat indah ya buat dia dan Dania nih guys. Apapun dia harus melakukan, makanya dia mau ngasih obat ke dalam minuman yang diserahkan ke dalam Bibi, supaya Bibi memberikan obat tersebut ya kepada Dania semacam itu loh guys, karena pastinya dia sudah menunggu malam yang sangat indah ini. Nah, di situ nih guys, Bibi menyampaikan ya kepada Dania. Di situ ada ngetok-ngetok pintunya nih guys, dan ternyata di situ adalah Bibi. Dan di situ Dania sedang menunggu anaknya yang tidur semacam itu. Ya, Dania lagi menunggu anaknya yang sedang tidur, dia mikirin ya guys ya. Dan di situ dia membukakan pintu, dan ternyata di situ ada Bibi nih guys. Dia bilang bahwa kenapa malam-malam ketok-ketok. Bibi sengaja memberikan minuman kepada Dania. Namun sayangnya dia kan sudah sikat gigi, dia tidak mau guys. Dia bilang kepada Bibi tersebut biar Bibi saja yang meminum. Namun Bibi itu nggak mungkin meminum. Kenapa? Karena bapak nanti bisa marah, Romi bisa marah. Namun menurut Daniel lebih baik dia minumnya di sini saja, dihabisin semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, akhirnya mau nggak mau Bibi yang meminum. Karena apa? Takut diomelin Romi. Nah, kemudian Daniel juga nggak mau, malah di situ yang minum adalah bibinya, malah sampai habis. Nah, karena sudah habis, disuruhlah tuh Dania menyuruh Bibi tersebut untuk mengantarkan ke Romi karena sudah selesai semacam itu guys. Karena minumannya sudah diminum sampai habis. Sementara Pak Gunawan berusaha untuk menelpon ya Dania. Dia berusaha untuk ya ketemuan dengan Dania karena tentunya ada hal yang pengen dibicarakan penting. Nah, sementara itu nih guys, Romi itu memang juga pengen ya minum jamu untuk kuat karena dia mau mengeksekusi Dania, maka dia harus sesegera mungkin minum jamu tersebut agar dia kuat. Dan dia melihat Bibi tersebut bahwa gelasnya itu kosong, berarti tantanya Dania benar-benar suka. Makanya dia happy guys, dia pengen menghabiskan juga tuh jamu nih guys, karena dia pengen segera mengeksekusi Dania. Padahal dia tidak tahu bahwa minuman tadi itu diminum oleh Bibing, bukan Dania semacam itu. Sementara Pak Gunawan yang berusaha untuk menelpon Dania, dan ternyata Dania justru malah merijek. Pikiran Pak Gunawan mungkin dia bersama dengan Romi, makanya mungkin dia tidak bisa mengangkat, atau mungkin Romi yang justru malah merijek. Nah, di situ Dania bingung karena berulang kali Pak Gunawan itu berusaha untuk menelpon. Nah, kira-kira ada
hal penting apa nih apa yang dibicarakan Pak Gunawan, dan kemudian dia berusaha untuk mengangkat guys. Dan di situ nih guys, ya dia berusaha tanya kepada Pak Gunawan kira-kira ada apa. Nah di situ nih guys, sebelum Pak Gunawan menyampaikan ada hal yang sangat penting, Pak Gunawan ini bilang ya, apakah tadi dia itu bersama dengan Romi, makanya tadi tidak diangkat seperti itu. Dan di situ Pak Gunawan bilang juga, kenapa dia menikahi Romi semacam itu. Romi kan bukan orang yang baik semacam itu. Kenapa? Apakah kamu diancam atau semacamnya seperti itu? Nah, mendengarkan perkataan Pak Gunawan yang semacam itu, yang membuat Dania ini marah dan malah justru mau menutup teleponnya seperti itu karena dia tidak mau membahas pernikahan dia dengan Romi karena semua itu sudah terjadi. Nah, Pak Gunawan tidak menginginkan Dania menutup teleponnya karena itu ada hal penting yang pengen dibicarakan antara Pak Gunawan dengan Dania. Dia pengen menyampaikan hal yang sangat berita penting, yaitu besok pagi pengen mengajak ketemuan Dania, yaitu ya di Taman Asoka besok pagi semacam itu. Apakah dia bisa? Karena apa? Ini demi kepentingan masa depannya Loli dan juga Dania. Maka dari itu diharapkan buat Dania untuk tidak selalu bisa tergantung dengan Romi, makanya dia akan memberikan sesuatu kepada Dania yang sangat penting sekali. Dan mendengar itu nih guys, terkait masa depan Dania dan juga Loli yang tidak mau bergantung terus dengan Romi, maka kayaknya ini sangat penting. Dan akhirnya Dania mengiyakan semacam itu. Dan ini akan jadi kesempatan emas buat Dania untuk tidak tergantung lagi dengan Romi. Dan hal itu lah yang menyebabkan Dania akhirnya mengiyakan. Nah, karena malam sudah selesai, karena kondisinya sudah malam, akhirnya Dania berusaha untuk menutup telepon, guys. Dia berusaha untuk menutup teleponnya karena kondisinya malam dan Loli sudah tidur.